itu wanita yang pernah netein kita sebanyak 5 kali jadi ibu susu kita, jadi mahram kita. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama ibu susu kita tidak membatalkan wudu, karena ibu susu kita adalah mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang suami netek sama bininya sebanyak 5 kali? Apa suaminya itu jadi anak susu bininya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan ngaji siapa-siapa sajakah yang termasuk mahram kita. Sebab di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, salah satu yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang biasa orang sebut muhrim. Itu salah. Yang benar tuh bukan muhrim tapi mahram. Kalau muhrim artinya orang yang sedang berpakaian ihram. Jadi salah, yang benar tuh bukan muhrim tapi mahram. Mahram itu artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit sama mahram kita, itu tidak membatalkan wudu. Lalu siapa-siapa sajakah yang termasuk mahram kita? Mahram ini ada 3 jalur. Yang pertama, mahram dari jalur keturunan. Yang kedua, mahram dari jalur persusuan. Yang ketiga, mahram dari jalur kemertuaan. Sekarang kita bahas mahram yang pertama dari jalur keturunan. Siapa-siapa sajakah mahram kita dari jalur keturunan? Yang pertama, ibu kita. Ibu kita ke atas, artinya ibu kita, nenek kita, ibunya nenek kita. Kalau kata orang Sunda, uyut, itu semua mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama ibu kita, sama nenek kita, sama uyut kita, itu tidak membatalkan wudu, karena mereka semua adalah mahram kita. Yang kedua, kakak perempuan kita. Kalau kata orang Sunda, teteh. Kalau kata orang Jawa, mbak. Kalau kata orang Betawi, empok. Itu teteh kita adalah mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama teteh kita, itu tidak membatalkan wudu, karena teteh kita adalah mahram kita. Yang ketiga, adik perempuan kita. Kalau tadi teteh kita, sekarang adik perempuan kita. Itu juga mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama adik perempuan kita, itu tidak membatalkan wudu,
karena adik perempuan kita adalah mahram kita. Yang keempat, kakak perempuannya ayah kita. Siapa tuh? Kalau kata orang Sunda, uak. Uak kita itu mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama uak kita itu tidak batal wudu, karena uak kita itu adalah mahram kita. Yang kelima, adik perempuannya ayah kita. Kalau tadi kakak perempuannya ayah kita, sekarang adik perempuannya ayah kita. Siapa tuh? Bibi kalau kata orang Sunda. Itu bibi kita mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit sama bibi kita tidak membatalkan wudu, karena bibi kita itu adalah mahram kita. Yang keenam, tetehnya ibu kita. Siapa tuh? Uak, sama. Kalau tadi uak dari ayah, sekarang uak dari ibu. Itu juga mahram kita. Yang ketujuh, adik perempuannya ibu kita. Kalau tadi tetehnya ibu kita, sekarang adik perempuannya ibu kita. Siapa tuh? Sama bibi juga kayak tadi. Kalau tadi bibi dari ayah, sekarang bibi dari ibu. Itu juga mahram kita. Yang kedelapan, anak perempuan kita. Kita udah nikah, punya anak perempuan. Itu mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama anak perempuan kita itu tidak membatalkan wudu, karena anak perempuan kita adalah mahram kita, wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Yang kesembilan, anak perempuannya kakak kita. Siapa tuh? Kalau kata orang Sunda, alo. Kalau bahasa Indonesianya ponakan. Itu ponakan mahram kita. Anaknya kakak kita, ponakan, alo. Itu alo mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit sama alo kita, sama ponakan kita tidak membatalkan wudu, karena ponakan kita adalah mahram kita. Yang terakhir, yang ke-10, yang termasuk mahram kita adalah anak perempuannya adik kita. Kalau tadi anak perempuannya kakak kita, sekarang anak perempuannya adik kita. Siapa tuh? Sama, ponakan juga, alo juga. Itulah mahram kita dari jalur keturunan. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama yang sudah tadi kita sebutkan, itu tidak membatalkan wudu, karena itu semua, mereka itu semua adalah mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Yang kedua, mahram dari jalur persusuan. Mahram dari jalur persusuan itu seperti ini. Misalnya waktu kita masih bayi, umur kita di bawah 2 tahun, kita pernah netek sama seorang perempuan, dan neteknya itu sebanyak 5 kali, 5 periodik. Artinya 5 kali dengan jeda. Misalnya kita nangis, ditetein sama dia, diem, beres, itu sekali. Beberapa jam kemudian atau besoknya kek, mau beberapa jam kemudian kek, mau besoknya kek, intinya kita ditetein lagi sama dia. Udah beres 2 kali tuh. Jadi sampai 5 kali dengan jeda. Itu wanita yang pernah netein kita sebanyak 5 kali,
jadi ibu susu kita, jadi mahram kita. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama ibu susu kita tidak membatalkan wudu, karena ibu susu kita adalah mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Dan mahram dari jalur persusuan ini sama seperti mahram dari jalur keturunan. Artinya ibunya ibu susu kita, neneknya ibu susu kita, uyutnya ibu susu kita, kakak perempuannya ibu susu kita, adik perempuannya ibu susu kita, anak perempuannya ibu susu kita, itu semua mahram kita. Wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama yang sudah saya sebutkan tadi tidak membatalkan wudu, karena mereka semua adalah mahram kita. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang suami netek sama bininya sebanyak 5 kali? Apa lakinya itu jadi anak susu bininya? Jawabannya enggak, karena umur lakinya itu udah bangkotan. Sedangkan syaratnya tadi itu umur yang neteknya itu mesti di bawah 2 tahun. Sementara lakinya yang netek itu umurnya udah bangkotan. Itu mah biarpun ditetein tiap malam, biarpun sampai puluhan kali, ribuan kali, nggak jadi anak susu itu mah. Orang umurnya udah bangkotan. Maling juga takut itu mah kalau lihat. Kan ada ceritanya ya. Ada laki lagi netek sama bininya. Kebetulan ada orang yang mau nyolong ke rumahnya berdua. Kata temannya, lu intip dulu di atas. Coba lihat udah pada tidur belum yang punya rumahnya. Naik maling yang satunya ke atas ngintip di lubang angin, di ventilasi udara itu. Begitu dia lihat ada yang lagi netek kumisan. Itu maling sampai sawan, kata maling, astagfirullahaladzim, itu orok kumisnya gede banget. Masya Allah, anaknya aja udah kumisan gitu, gimana bapaknya? Itu turun lagi maling, ngasih tahu sama temannya, yuk pulang, jangan maling sini. Kenapa? Lu lihat di atas ada yang lagi netek kumisan, pasti itu anaknya. Anaknya aja udah kumisan gitu, gimana bapaknya? Ayo kabur, jangan cari penyakit. Kabur maling sawan, lihat yang netek kumisan. Ya Allah, makanya buat ibu-ibu kalau pengen rumahnya aman, gak ada maling, tetein aja lakinya tiap malam, insya Allah rumahnya aman. Ya Allah, itu mahram dari jalur persusuan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, mahram dari jalur kemertuaan. Siapa-siapa sajakah mahram kita dari jalur kemertuaan? Yang pertama, ibunya istri kita. Siapa tuh? Ibu mertua kita. Ibu mertua kita itu mahram kita. Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama ibu mertua kita tidak membatalkan wudu, karena ibu mertua kita adalah mahram kita. Walaupun anaknya udah kita cerai. Istilah orang kampung udah jadi mantan mertua. Tapi di dalam Islam tidak mengenal yang namanya mantan mertua. Mertua tetap mertua walaupun anaknya udah kita cerai. Selamanya kita salaman, bersentuhan kulit sama mertua kita tidak membatalkan wudu walaupun anaknya udah kita cerai. Yang kedua, istrinya ayah kita. Siapa tuh? Bukan ibu, bukan. Kalau ibu tadi udah dari jalur keturunan. Sekarang itu istrinya ayah kita. Ibu tiri. Itu ibu tiri mahram kita.
Artinya wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama ibu tiri kita tidak membatalkan wudu, karena ibu tiri kita adalah mahram kita. Walaupun umurnya masih muda, sepantaran sama kita, pinter banget abah kita dapetin yang masih muda, baru lulus SMA, mana cakep lagi, kita juga demen liatnya. Tapi tetap kalau emang dia bininya abah kita, itu mahram kita. Kita tidak batal wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama ibu tiri kita. Yang ketiga, anak perempuannya istri kita. Siapa tuh? Anak tiri. Misalnya kita nikah sama jahe janda herang, beranak satu. Itu kalau kita tikah ibunya, otomatis anaknya itu jadi anak kita, jadi anak tiri. Anak tiri kita itu mahram kita. Kalau ibunya udah kita tidurin, itu anaknya istri kita, anak tiri itu mahram kita. Kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama anak tiri kita, itu tidak membatalkan wudu, karena anak tiri kita adalah mahram kita. Yang terakhir, mahram kita itu adalah istrinya anak kita. Siapa tuh? Menantu. Menantu kita itu adalah mahram kita. Kita punya wudu, bersentuhan kulit, salaman sama menantu kita tidak membatalkan wudu, karena menantu kita adalah mahram kita. Wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Itulah yang termasuk mahram kita. Apabila kita punya wudu, bersentuhan kulit atau salaman sama yang sudah tadi kita sebutkan, itu tidak membatalkan wudu, karena mereka semua adalah mahram kita. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.